siapa ya? Baikku, perkenalkan saya Syifa Istiqomah, saya 22 tahun. Oh seperti itu. Perkenalkan juga nama saya Dia Melia, NPM 202001500543. Sebelumnya kabar Kak Syifa ini seperti gimana ya? Bagaimana kabar? Untuk saat ini kabar saya sedikit kurang baik. Oh, kurang baik ya. Tapi sebelumnya kalau saya boleh tahu, kakak dapat informasi konseling konseling sama saya dari siapa ya? Saya tahu dari teman sih, katanya dia pernah konseling juga sama. Oh gitu. Tadi kan Kak Syifa bilang Kak Syifa sedang tidak baik-baik aja ya. Kalau Iya. boleh tahu tidak baiknya tuh gimana ya? Apakah sebelumnya kakak pernah melakukan konseling seperti ini? Sebelumnya saya belum pernah sih, ini baru pertama kali. Oh ya sudah. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya proses konseling itu seperti apa. Jadi di sini proses bimbingan konseling ini adalah proses yang dilakukan oleh dua orang secara tatap muka, mulai yang terdiri dari konselor yaitu saya sendiri dan klien yaitu kamu, yang dimana di dalamnya terdapat 3 asas yang harus diketahui. Yang pertama asas keterbukaan, di mana seorang klien harus menceritakan masalah yang dihadapinya tanpa adanya saling menutupi. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana untuk menyimpulkan semua jenis permasalahannya kepada konselor, kepada saya. Tiga, asas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai konselor akan merahasiakan segala bentuk permasalahan klien yang sudah diceritakan. Apakah sampai di sini kakak sudah mengetahui, sudah mengerti? Jadi paham. Oke. Kalau begitu, tadi kakak bilang kakak sedang tidak baik-baik aja ya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan permasalahan yang kakak hadapi itu seperti apa? Jadi gini Bu, beberapa hari ini saya juga lagi pusing sih, jadi kayak agak stres juga. Saya kurang istirahat, jadi setiap malam tuh saya kayak nggak bisa tidur, terus juga kalau makan juga ada nggak nafsu. Jadi saya ada masalah, kan saya baru banget lulus ya. Iya. Baru Baru lulus. lulus apa nih? Sekolah, baru lulus kuliah. Saya baru lulus kuliah. Oh gitu. Kebetulan saya juga satu kampus sama. Oh gitu, sama saya ya. Saya ambil pendidikan ekonomi. Oh gitu. Jadi karena saya baru banget lulus, terus kan saya dituntutkan untuk segera mendapat pekerjaannya. Tapi kan di sisi lain saya karena semasa saya sekolah itu saya langsung masuk kuliah, jadi saya nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Nah kan karena itu saya juga nyari-nyari kerja jadi susah karena belum ada pengalaman. Juga beberapa tekanan sih dari orang-orang sekitar yang kayak pengen saya buru-buru kerja, sedangkan saya ini bener-bener baru banget lulus, belum ada ijazah juga, jadi saya juga rada pusing sih. Seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, dari tekanan sekitar itu efek yang paling mengganggu di Kak tuh apa aja sih? Yang pasti omongan ya, kayak dari omongan dari kerabat terdekat atau malah dari keluarga terdekat, kadang omongannya yang suka nyakitin gitu, kayak kenapa sih kok belum kerja apa nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Seperti itu. Tapi sejauh ini, sejauh yang kakak Syifa lakukan sejauh ya sampai saat ini, ada nggak sih tindakan yang sudah dilakukan untuk menghilangkan rasa stres yang
hadapi saat ini? Pasti ada ya, kayak saya kalau misalkan lagi stres banget mungkin saya pergi keluar terus kemudian kayak nyari-nyari kesenangan buat diri lah, tapi ternyata giliran saya keluar tuh saya ngeliat orang-orang kayak baru pulang kerja atau orang-orang yang lagi kerja gitu malah jadi makin insecure, malah jadi bikin overthinking gitu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ada gangguan nggak sih, seperti tidak bisa tidur atau kurang nafsu makan atau semacamnya gitu? Pasti ada kan, tadi saya juga bilang saya nggak bisa tidur, terus juga karena kepikiran juga sih, terus saya juga makan jadi kurang ada nafsu karena kepikiran juga belum kerja. Terus yang paling ngeganggu sebenarnya kayak saya lebih sering ngelamun sih. Dari cerita yang saya tangkap, Kak Syifa ini kayak terlalu overthinking banget ya. Bisa jadi mungkin karena apa ya, saya juga ngerasa nggak ada orang-orang sekitar yang mendukung saya juga sih, jadi saya kayak mikirin omongan-omongan negatif karena mereka juga ngasihnya tuh omongan-omongan negatif gitu. Saya ngerasa kayak nggak ada yang support aja. Oke, sebelumnya di sini saya menjelaskan mengenai overthinking. Overthinking di sini yang Kak Syifa alami adalah kayak sebuah kebiasaan di mana Kak Syifa seringkali memikirkan sesuatu secara terus-menerus terhadap masa lalu, masa kini, atau masa depannya. Jadi kayak terlalu dipikirin terus-menerus gitu loh. Itu juga nggak baik banget. Dan kenapa overthinking itu bisa terjadi? Karena kayak Kak Syifa terlalu merasa terbebani dengan kesalahan di masa lalu, atau terlalu mengkhawatirkan sesuatu di masa depan yang bahkan itu belum pernah terjadi kan. Kemudian adanya perasaan cemas sehingga melakukan analisis terlalu berlebihan. Selanjutnya terlalu takut memulai yang baru karena adanya perasaan kayak takut gagal, seperti tadi Kak Syifa yang ceritakan. Takut jadi bahan omongan orang lain, atau dinilai kayak kurang dinilai negatif sama orang lain, dan takut untuk jadinya tuh dari permasalahan ini, jadi Kak Syifa juga takut untuk membuat kesalahan kembali. Padahal itu juga, kalau kesalahan itu kan juga nggak apa-apa banget kan, kayak kesalahan juga maksudnya kayak ya setiap manusia juga punya salah, dan nggak apa-apa kalau kesalahan itu ya harus dibuatnya next kemudian bisa lebih baik lagi, jangan masuk ke jurang yang sama gitu loh. Terus kemudian merasa diri tidak mampu atau tidak pantas meraih sesuatu yang diinginkan, seperti yang Kak Syifa ceritakan. Kemudian kayak jadi untuk ragu-ragu membuat sebuah keputusan yang akan diambil selanjutnya untuk Kak Syifa. Jadi seperti itu yang saya tangkap dari overthinkingnya Kak Syifa. Kalau misalkan saya boleh tanya, ada gak sih maksudnya supaya saya tuh nggak terlalu mikirin omongan orang sehingga saya nggak overthinking banget gitu, karena emang benar-benar ngeganggu sih. Ternyata saya rasa juga emang overthinking saya tuh berlebihan gitu loh Bu. Jadinya bikin saya aktivitas saya juga terganggu. Oke. Jadi di sini Kak Syifa ingin saya cari tahu gimana mengatasi overthinking yang Kak Syifa alami ya. Di sini kayak Kak
Kak Syifa bisa cerita dan minta bantuan ke orang yang lebih profesional atau tenaga ahli profesional dengan kesehatan yang mental, yang memahami kesehatan mental, kayak jadi untuk bisa mendengar keluh kesahnya Kak Syifa. Seperti yang sekarang saya lakukan. Jadi di sana juga tidak menghakimi satu sama lain dan membuat kayak Kak Syifa tuh merasa aman nyaman gitu loh kalau untuk cerita, serta percaya sama mereka. Jadi kayak misalnya bisa cerita ke keluarga, sahabat dekat, tenaga ahli seperti psikologis, seperti itu. Dan yang kalau Kak Syifa lakukan saat ini benar untuk cerita ke saya seorang konselor. Terus juga bisa kayak Kak Syifa tuh kalau saat lagi overthinking tuh bisa tulis cerita gitu, cerita apa yang Kak Syifa rasakan di sebuah buku kosong atau di handphone, di note, diiringi kayak dengar lagu musik kesukaan Kak Syifa. Suka lagu K-pop kan ya? Pasti Anak-anak zaman sekarang. iya. Kemudian juga kayak Kak Syifa tuh harus lebih fokus gitu dengan diri Kak Syifa sendiri, dengan hal-hal yang bisa Kak Syifa kontrol, misalnya kayak cara mengatur energi dan waktu, kayak terus juga mengelola emosi juga, terus juga kayak proses meraih sesuatu, pemikiran, cara kayak Kak Syifa berbicara dan bersikap kepada orang lain, dan keputusan yang akan Kak Syifa buat. Jadi harus fokus itu dulu. Kemudian ada juga selesaikan juga masalah satu persatu, jangan ditunda juga atau dibiarkan menanggung gitu. Sembari diselesaikan jangan lupa untuk membatasi waktu. Jadi ada waktunya untuk memikirkan masalah, ada juga waktu untuk istirahat. Jadi otak kita juga nggak perlu terus berpikir untuk gimana ya cara nyelesain masalah gitu. Jadi istirahatin dulu pikiran dan tubuhnya Kak Syifa, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini kayak Kak Syifa tidak semua hal perlu Kak Syifa pikirkan sekarang secara terus-menerus tanpa henti dan tanpa istirahat. Itu nggak baik banget. Sekarang yang harus dilakukan kayak jalani aja dan nikmati setiap prosesnya. Tenang juga, apa yang Kak Syifa takutkan ini itu belum tentu kenyataan, belum tentu terjadi. Jangan biarkan overthinking Kak Syifa ini kayak jadi membuat masalah baru yang sebenarnya itu tidak pernah ada. Seperti itu. Tipsnya seperti itu kalau dari saya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin kalau misalkan apa yang saya menurut itu ya, sebenarnya yang saya lakuin itu terlalu ngebebani diri saya sendiri ya sih. Maksudnya dari kayak nutup diri, terus juga kayak apa ya, terlalu mikirin omongan orang gitu. Menurut ibu, saya bisa nggak sih kalau misalkan saya melewati itu gitu? Maksud saya nggak stuck di situ, saya nggak benar-benar apa muter di situ aja gitu. Oke. Kalau misalnya yang saya tangkap dari cerita Kak Syifa tadi juga kayak Kak Syifa tuh tidak hanya overthinking aja kan ya, kayak Kak Syifa tuh kayak lagi kehilangan arah, pengen seperti apa, kayak jadi
jadinya seperti menjadi ketakutan untuk menghadapi masa yang akan datang. Kalau menurut saya itu kasyif alami sebenarnya wajar, cuma kalau secara terus-menerus terlalu dipikirin, terlalu kayak terlalu ngambil omongan-omongan orang itu nggak wajar. Mungkin bisa diatasi juga kan dari apa yang saya tadi bicarakan, tips-tipsnya. Selain Kak Syifa kayak mengalami overthinking yang terlalu berlebihan, apakah Syifa merasa kayak mengalami kecemasan juga? Ya, saya Mengalami kecemasan ya. Oke. Kecemasannya tuh seperti apa? yang tadi saya jelaskan sih, maksudnya kayak saya cemas buat ngejalanin kehidupan juga. Saya juga takut kecemasan saya di masa depan itu seperti apa. Oke, kecemasan yang Kak Syifa, kalau yang saya pelajari ya, kecemasan yang Kak Syifa alami ini kayak itu tuh kayak sebagai manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur gitu, yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dan pertentangan batin atau konflik. Kayak ada beberapa jenis rasa cemas, yaitu rasa cemas akibat mengetahui bahaya yang mengancam dirinya. Jadi kayak Kak Syifa tuh akan merasa bahaya dan akan mengancam diri Kak Syifa sendiri gitu. Terus kayak rasa cemas berupa penyakit yang dapat mempengaruhi keseluruhan diri pribadi Kak Syifa. Iya sih, kayak saya rasain kadang saya kalau misalkan ngerasa cemas ya, itu kadang saya kayak langsung panik sendiri gitu, kayak panik attack gitu ya. Oke, selanjutnya rasa cemas karena perasaan bersalah yang nantinya dapat menyertai kayak gangguan jiwanya Kak Syifa, kayak kesehatan mentalnya. Kecemasan ini juga masuk ke dalam kecemasan ringan, yang dimana berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan seseorang menjadi lebih waspada. Jadi Kak Syifa tuh lebih waspada banget untuk mainin kecemasan dan meningkatkan lahan persepsinya. Jadi kayak persepsinya tuh kayak ini jadi terlalu banyak persepsi, jadi pikirannya terlalu banyak, jadi numpuk pusing sendiri ya. Kecemasan juga dapat memotivasi individu untuk hidup dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitasnya. Something that may be useful in your future. Pertama tuh coba hilangin mindset aku nggak bisa menjadi aku bisa. Kayak there's money way to get something. Yang kedua juga Kak bisa kayak berpikir positif tuh tidak ada yang tidak mungkin. Dan di hadis juga kan pernah ada yang bilang kayak kun fayakun kan, terjadi maka terjadilah, dan gak ada yang gak mungkin banget. Itu semua kan kehendak Tuhan ya, gak ada yang gak mungkin. Kayak terus selalu berusaha dan berdoa. Kak Syifa tuh harus selalu berusaha gitu kan, harus selalu berusaha lebih keras lagi. Mungkin yang kemarin Kak Syifa lakukan, yang saat ini Kak Syifa lakukan tuh, usaha Kak Syifa tuh belum terlalu keras gitu ya, belum terlalu seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus selalu berdoa sama Tuhan, karena semua ini kan juga ya yang ngatur Tuhan kan. Jalan yang kita hadapi saat ini juga udah ditentukan sama Tuhan. Berdoa ketika kita melakukan sesuatu hal yang baru, serta jangan lupa diniatin, itu yang penting. Dan juga yang penting sih kayak minta doa restu orang tua juga ya, jangan, itu masih nggak harus selalu kita bawa kemana-mana gitu. Terus juga kayak smooth si
never meet a skilled sailor. Terus juga jangan lupa selalu Kak Syifa tuh harus selalu bersyukur apa yang udah Kak Syifa lewat ini, walaupun banyak sekali rintangan yang emang mungkin terlalu menyakitkan untuk Kak Syifa sendiri. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, syukurin aja. Mungkin emang di balik semua yang dihadapi saat ini, mungkin nanti ke depannya insya Allah tuh kayak lebih mudah juga jalannya, kayak lebih udah tahu gimananya, dan semoga juga bisa lebih bahagia, lebih bisa ini. Jangan lupa selalu bersyukur. Kemudian kayak kadang tuh kita kecewa sama segala sesuatu yang emang nggak sesuai sama rencana kita sendiri kan. Kayak Kak Syifa ini kan juga orangnya perfeksionis ya, tapi yang kita tahu juga kan rencana Tuhan itu juga lebih indah ya. Kita juga harus dengan keadaan seperti ini, dengan permasalahan ini tuh kita dilatih untuk lebih ikhlas sih. Harus Kak Syifa tuh kayak lebih ikhlas untuk ya udah nggak apa-apa gitu, harus lebih legowo juga, seperti itu. Apa ada yang ingin dibicarakan kembali atau ada yang kurang paham? Sejauh ini yang saya tangkap ya, berarti saya emang harus banyak pikir positif ya. Jadi saya jangan dengerin omongan orang juga. Jadi yang sebenarnya apapun yang udah kita lakuin ternyata emang dari Tuhan sendiri udah ada rencana ya. Jadi kalau misalkan saya pengen jadi contohnya saya pengen jadi bankers, tapi ternyata Tuhan nggak izinin saya buat jadi bankers, mungkin saya ada pekerjaannya yang bakal yang udah direncanain sama Tuhan menjadi rezeki saya gitu. Harus juga kayak punya planning, kalau emang nggak bisa, mungkin emang ini bukan jalannya, mungkin dengan cara lain akan lebih ada jalannya lagi, seperti itu. Oke. Kalau sudah ada yang tidak ingin diceritakan kembali, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kayak untuk Kak Syifa yang sedang merasa insecure, overthinking, sedih, linglung akan kehadiran diri Kak Syifa sendiri, itu ketahuilah bahwa akan selalu ada rumput yang lebih hijau di mana-mana selama kita hidup. Itu semua pasti akan ada, permasalahan itu pasti ada, tapi semua itu balik lagi sih ke diri kita sendiri kan, gimana cara kita memandang dan menindaklanjutinya. Semua juga berawal dari mindset kita. Coba pikirkan, coba pelan-pelan ubah mindset negatif menjadi mindset positif, karena kayak ketika ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, maka sekitar kita juga akan berubah. Terus juga kurang-kurangi negative self-talk, self-depreciating jokes. Terus juga jangan selalu membanding-bandingin diri Kak Syifa sama orang lain, karena itu juga nggak akan ada habisnya kan. Jangan juga netting sama overthinking, jangan sampai itu terjadi lagi. Dan kalau misalnya pun terjadi itu juga nggak apa-apa, hal yang wajar banget. Terus juga daripada kayak Kak Syifa fokus ke reaksi orang-orang yang gak bisa kita kendalikan, aku saranin juga nih untuk fokus ke diri Kak Syifa sendiri dulu gitu. Kalau dirasa emang ada yang mau diubah, nggak apa-apa diubah aja. Ada yang mau di-upgrade dari diri Kak Syifa juga nggak apa-apa di-upgrade. Tapi kalau emang nggak bisa ya udah, nggak usah dipaksakan. Asal jangan Kak Syifa tuh terlalu menekankan, asal Kak Syifa nggak menekankan diri itu it's all fine. Tapi kalau ada sesuatu yang emang udah nggak bisa Kak Syifa apa-apain, nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain juga. Just be the version of yourself. Kalau emang kamu terus ngedengerin dan patuhi apa omongan orang tuh nggak akan, jadi diri kita tuh nggak akan bahagia gitu kan, pasti kan. Kayak terlalu banyak dengerin
omongan ini itu, jadi nggak bahagia dan nggak jadi diri Kak Syifa sendiri, malah jadinya nanti kayak Kak Syifa pakai seperti kayak pakai topeng gitu di depan, ini seperti ini, di belakang malah kayak bener-bener hancur banget seperti itu. Terus juga kalau misalnya Kak Syifa terlalu fokus sama apa yang mereka omongin tuh, kayak Kak Syifa tuh nggak akan maju juga, Kak Syifa akan stuck sampai di sini aja gitu. Jadi Kak Syifa juga nggak akan tahu gambaran besarnya diri Kak Syifa tuh seperti apa. Satu lagi, pikiran takut yang Kak Syifa pikirkan itu yang takut nggak bisa seperti mereka, nggak akan takut akan masa depannya dan lain-lain itu. Coba aku tanya juga sama Kak Syifa sendiri, apa itu bakalan benar terjadi? Kayaknya nggak juga sih. Iya, itu juga emang benar. Kalau sifat seperti itu emang kalau sifat itu terus dipertahankan, pastinya orang juga pasti akan capek juga, dan lama-lama apaan sih gitu kan. Tapi apa Kak Syifa yakin semua yang Kak Syifa pikirkan itu juga beneran terjadi? Ya oke. Kenapa jawaban saya kenapa tidak? Karena yang Kak Syifa pikirkan juga baru ada di pikiran Kak Syifa sendiri. Kadang hal itu emang simple banget kan, kayak dipikirin, cuma kan lama-lama pasti sakit juga. Tapi karena pikiran dan diri kita sendiri, dia jadi kayak pikiran itu malah jadi luar biasa gitu. Kadang juga kan musuh terbesar kita kan diri kita sendiri ya, malah akhirnya kita malah nyiksa diri kita sendiri. Jadi coba kalau misalnya itu mikir-mikir dulu apa yang perlu dilakukan untuk nextnya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan enjoy tiap momen dalam hidupnya Kak Syifa sendiri. Ketika kita bersyukur, akan ada kebahagiaan yang akan datang, dan yang penting itu yang apa yang Kak Syifa pikirkan itu juga kan belum tentu orang mikirnya juga sama kan, karena kan pikiran orang juga pasti beda-beda. Ya itu sih yang namanya overthinking dan netting. Nggak apa-apa kok, nggak Kak Syifa tuh nggak harus perfect gitu loh, kayak langsung harusnya tuh kayak langsung positive thinking terus. Jalani aja dulu pelan-pelan, nggak apa-apa, perlahan-lahan. Semuanya pasti bisa kesambung kok, kayak ibaratnya puzzle yang belum terurai dalam kehidupan kita. Nah berarti sekarang itu adalah saatnya Kak Syifa sendiri tuh harus menyambung dan menguraikan agar puzzle itu bisa terpasang dengan perfect. Gak harus perfect juga, nggak apa-apa, yang penting tertata dan juga bagus. Gitu sih intinya. Apa ada yang ingin Kak Syifa tanyakan atau ada yang kurang jelas? Enggak sih, sejauh ini saya jadi mulai ngerasa enakan juga, untuk saya ngerasa kayak saya mulai bisa menerima diri saya. Jadi dari apa yang udah dikasih tahu ke saya, kayak ngirim sinyal positif juga sih untuk saya. Oke. Yang harus Kak Syifa yakinin tuh yakin ya, jangan jadikan masalah Kak Syifa ini tuh sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai pelajaran, supaya kedepannya kita menjadi bisa lebih baik lagi. Apakah sudah cukup? Saya rasa cukup sih. Syukurlah kalau sudah cukup ya, kalau sudah paham juga apa yang harus Kak Syifa lakukan juga. Ya sudah, saya akhiri sesi konseling ini. Baik, Terima sebelumnya kasih. saya ucapkan dulu ya, terima kasih banyak atas saran-saran yang sudah diberikan kepada saya. Saya jadi mulai ngerasa apa yang harus saya lakukan. Saya udah tahu step-step yang harus saya lakukan agar saya nggak terpuruk kembali. Terima kasih juga untuk Kak Syifa yang udah sesi konseling sama saya, biar saya juga lebih bisa belajar banyak dari Kak Syifa juga. Terima kasih banyak Kak Syifa, semoga ya